Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania Febriani Asmara dengan NPM 241063108098 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Yang Perbangsa Karawang. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pembelajaran Membaca mengenai review hasil bacaan kedua. Buku yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku novel karya Terelie yang berjudul Si Anak Spesial. Buku ini diterbitkan oleh PT Sabak Grid Nusantara. Nah, tanggal cetaknya pada tanggal 6 Januari tahun 2023. Buku ini berjumlah 340 halaman. Buku Si Anak Spesial karya Terelie ini menceritakan tentang seorang anak ketiga dari 4 bersaudara dari Mama Nur dan Bapak Syahdan yang bernama Burlian. Burlian mempunyai 2 orang kakak yang pertama yaitu Kak Amelia, kakak yang kedua yaitu Kak Pukat, dan adiknya yaitu Amelia. Burlian adalah seorang anak yang pemberani. Ketika ia dilahirkan, ia sudah berbeda dengan yang lain sehingga ia disebut sebagai si anak spesial, kata mama. Sama seperti anak pada umumnya, Burlian juga sering usil, terus juga sering bolos sekolah, tapi Burlian memiliki hobi membaca. Burlian juga memiliki rasa empati terhadap orang-orang di sekitar. Selain itu, Burlian juga memiliki rasa keingintahuannya yang tinggi sehingga ia sering bertanya kepada orang tua di sekitarnya. Terdapat sebuah chapter yang menurut saya ini sangat terharu dan mengerti apa itu makna dari pertemanan, yaitu dengan pada chapter Ahmad si Ringki yang hitam. Ahmad ini adalah teman sekelasnya Burlian di sekolah. Ahmad memiliki penampilan berbeda dengan yang lain sehingga ia sering dijauhi oleh teman-teman di kelasnya. Pada suatu ketika, Mama Burlian ini menyuruh Burlian untuk mengantarkan rambutan ke rumahnya. Waktu itu, Burlian melihat Ahmad sedang membantu ibunya yang menjemur pakaian. Pakaian-pakaian itu adalah pakaian-pakaian tetangga yang dicuci oleh ibunya Ahmad. Mereka berpenghasilan untuk makan itu dari upah mencuci baju tersebut. Singkat cerita, Ahmad diajak main oleh Burlian dan waktu itu diajak main sepak bola. Nah, tidak sangka Ahmad memiliki bakat yang hebat di bidang sepak bola tersebut. Lalu Pak Bin, guru di sekolah Ahmad dan Burlian, mengajak Ahmad untuk ikut bertanding di kecamatan. Ketika sedang latihan di lapangan, bola yang sedang mereka mainkan jatuh ke parit. Saat itu Burlian hendak akan mengambilnya, tetapi Ahmad menawarkan untuk biar aku saja yang mengambilnya. Waktu itu ketika Ahmad sudah sampai ke lapangan kembali, kemudian Ahmad menunjukkan ada gigitan di telapak tangannya kepada Burlian. Gigitan itu berasal dari gigitan ular saat diparit. Beberapa menit kemudian tubuh Ahmad lemas dan ambruk. Tentu Burlian panik dan memanggil Pak Bin untuk menghampirinya. Terdapat penduduk juga yang berusaha memanggil Menteri Kesehatan dari kota kecamatan, memanggil dukun kampung, sibuk mencari mobil untuk membawa Ahmad secepat mungkin ke puskesmas terdekat. Kemudian sibuk memanggil siapa saja yang bisa menolong, tetapi semuanya terlambat. Ahmad meninggal 3 menit setelah tangannya digigit oleh ular berbisa yang bersembunyi di balik cekungan tanah. Pada sore itu, penduduk yang marah berhasil menangkap ular dari parit tersebut. Burlian berkata kemudian, tidak akan bisa mengembalikan kawan kami yang rendah hati, terampil membantu ibunya dan pandai sekali bermain bola. Di situ, Burlian sangat kehilangan sosok seorang Ahmad yang sangat baik hati dan memiliki bakat yang sangat besar. Buku ini selain memiliki cerita yang haru dan menyedihkan, buku ini memiliki cerita yang menggembirakan juga, seperti Burlian yang sering bolos ke sekolah, Burlian yang sering bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitarnya, Burlian yang sering usil juga kepada teman-temannya. Buku ini adalah buku yang menurut saya paling seru dan bisa dibaca oleh semua kalangan, seperti anak-anak yang berumur 7 tahun, orang remaja, orang dewasa, bahkan orang tua. Tapi menurut saya orang tua wajib membaca buku ini karena di dalam buku ini juga ada beberapa ilmu yang harus dikuasai oleh orang tua untuk menghadapi anak-anak yang memiliki sikap atau sifat yang berbeda dari anak-anak lainnya. Di buku novel ini diceritakan bahwa Burlian memiliki hobi membaca, yang memiliki impian untuk mendirikan sebuah perpustakaan yang besar, dan ia ingin melihat dunia dan pergi keliling dunia gitu. Menurut saya yang menarik dari buku novel ini yaitu Mama dan Bapak Burlian tidak pernah memukul dan memarahi anak-anaknya ketika nakal. Cukup dengan sederhana saja seperti memberinya wejangan, mengajaknya untuk mengobrol berdua. Dari beberapa penggalan cerita yang sudah saya sampaikan barusan, dalam novel ini menggambarkan rasa kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya, kemudian cara mendidik orang tua untuk menghadapi anak-anak yang seperti mereka. Kemudian pelajaran penting bahwa
sekolah lebih mudah ketimbang bekerja seharian penuh di hutan maupun di ladang. Ada Pak Guru yang bernama Pak Bin yang rela mengabdi seumur hidup demi pendidikan anak-anak sekolah rakyat di desanya Merlian tersebut. Pengabdian yang tulus, rela digaji berapa saja atau bahkan tidak dapat gaji sama sekali, asalkan anak-anaknya dapat mengecap bangku pendidikan. Itu adalah salah satu tindakan yang sangat terpuji dari Pak Bin yang rela untuk tidak diberikan imbalan hanya demi anak-anak di sekolahnya tersebut menggapai cita-citanya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Pak Bin selalu memberikan nasihat kepada anak-anak di sekolahnya. Salah satu nasihat yang saya ingat dari buku novel ini yaitu, bagi siapa saja yang mengaku mencintai mengajar, jangankan 10 atau 9, tinggal 1 murid pun sekolah tetap harus. Itu adalah salah satu kutipan dari Pak Bin yang membuat diri ini untuk baik, menjadi seorang pendidik tidak harus memandang seberapa banyak murid tersebut, tapi kita harus tahu seberapa banyak impian tersebut untuk kita bantu menggapai cita-citanya. Dalam buku novel pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam novel ini memiliki kelebihan berupa ceritanya yang sangat keren dan mudah dimengerti bagi semua umur, dan dapat mengingatkan kembali membaca masa-masa waktu kecil gitu. Kemudian dalam buku ini memiliki pesan moral yang dapat membuat kita untuk tetap bersyukur apapun keadaannya. Kemudian buku ini memiliki kekurangan, salah satunya yaitu terdapat beberapa kata yang kurang dimengerti sehingga saya dapat mencarinya sendiri untuk mengetahui apa arti dari kata tersebut. Sekian hasil review bacaan kedua dari saya, yaitu berupa novel Si Anak Spesial karya Terelie. Mudah-mudahan dengan review ini dapat bermanfaat bagi semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.